Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alizatul Azharo Naila dengan NIM 181300035. Saya di sini akan menjawab pertanyaan UAS dengan tema peradaban Islam pada masa Turki Utsmani dengan kode 003. Pertanyaan pertama, perkembangnya agama Islam sejak 14 abad silam turut mewarnai, bahkan menguasai berbagai peradaban yang ada sebelumnya, sejarah peradaban dunia. Tak salah bila peradaban Islam dianggap sebagai salah satu peradaban yang paling besar pengaruhnya di dunia. Menurut Ma'ruf Misbah, Ja'far Sanusi, Abdullah Husyairi, dan Syed Sa'roni dalam bukunya Sejarah Peradaban Islam, setidaknya ada dua sebab dan proses pertumbuhan peradaban Islam, baik dari dalam maupun luar Islam. Dari dalam Islam, perkembangan kebudayaan dan peradaban Islam itu karena bersumber langsung dari Al-Quran dan Sunnah yang mempunyai kekuatan luar biasa. Menurut Ma'ruf Misbah dan kawan-kawan, perkembangan peradaban Islam yang dilandasi dengan semangat persatuan Islam telah ditanamkan Rasulullah SAW sejak awal perkembangan Islam di Timur Tengah. Kemudian dalam praktiknya, seiring dengan makin luasnya wilayah kekuasaan Islam, gesekan atau kebudayaan masyarakat setempat mengaruhi umat Islam untuk mengadopsi dan mewarnai peradaban lokal yang disesuaikan dengan ajaran Islam. Dari proses semacam inilah peradaban Islam terus berkembang, dari peradaban kebudayaan, bangunan, bahasa, adat istiadat, hingga pada ilmu pengetahuan. Bagaimana Anda memaknai itu berdasarkan sudut pandang. Substansi peradaban Islam itu ibarat pohon. Jadi begini, substansi peradaban Islam seperti pohon. Peradaban Islam bersumber dari wahyu Allah, karena Islam bukan hanya sebuah agama, tetapi juga sebuah semangat hidup bagi sebuah sejarah peradaban besar yang ada di dunia. Oleh karena itu, peradaban dan Islam merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Struktur kerangka pohon paling dasar adalah akar. Dalam kaitannya dengan substansi peradaban Islam, bagaikan kepercayaan terhadap Islam yang tertanam kuat di dasar keimanan, lalu dari kepercayaan tersebut lahirnya konsep pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum dan ilmu pengetahuan Islam yang melahirkan pengetahuan mengenai Islam dan para ulama atau ilmuwan Islam, yang kemudian menghasilkan kebudayaan Islam, sistem ekonomi, dan sistem sosial. Substansi peradaban Islam ini apabila dikaitkan dengan Turki Utsmani dapat terlihat dari sistem kepemimpinan pemerintahannya yang menggunakan gelar khalifah dalam urusan agama Islam. Soal nomor 2. Banyak hal yang bisa kita ambil dari pembelajaran sejarah, diantaranya belajar sejarah bisa menambah wawasan keilmuan tentang kejadian-kejadian di masa lampau, serta unsur-unsur nilai yang ada di dalam sejarah itu. Banyak unsur nilai dalam peristiwa sejarah, diantaranya bahwa sejarah memiliki nilai edukatif, inspiratif, dan rekreatif. Coba jelaskan berdasarkan analisamu beserta contoh konkretnya sesuai dengan tema yang Anda pilih. Jadi jawabannya yang pertama yaitu nilai edukatif. Dengan belajar kita dapat memperoleh ilmu atau pengetahuan serta pengalaman yang pernah dialami oleh manusia sebelumnya. Contohnya yaitu sejarah tentang dinasti Umayyah. Dengan mempelajari sejarah tersebut, kita dapat mengetahui siapa raja dari dinasti Umayyah. Kita juga dapat mengetahui sebab-sebab kemajuan dan kemunduran pada dinasti Umayyah. Yang kedua, ada nilai inspiratif. Dengan belajar sejarah, kita dapat memperoleh inspirasi dari para tokoh-tokoh sejarah maupun manusia sebelumnya. Contohnya yaitu dengan belajar sejarah tentang khalifah-khalifah seperti Abdurrahman III bergelar Al-Khalifah An-Nasir Lidinillah pada masa dinasti Bani Umayyah. Kita dapat memperoleh inspirasi dari kisahnya tentang bagaimana cara memimpin, bagaimana sikap dan sifatnya, serta perjuangannya dalam memimpin umat Islam di Spanyol. Yang ketiga, nilai rekreatif. Dengan belajar sejarah, kita dapat memperoleh
kesenangan, serta kita dapat berkreasi menyaksikan peristiwa yang telah lalu. Contohnya yaitu kita pergi berkreasi ke Museum Madinat Al-Zahra, bertempat di pinggiran barat Cordoba, Spanyol. Madinat Al-Zahra juga dikenal sebagai Medina Al-Zahra dan kota yang bersinar. Ia berupa sebagai puing-puing sebuah kota istana Mor yang besar dan dibangun oleh Abdurrahman III untuk melihat peninggalan-peninggalan pada masa lampau. Pertanyaan ketiga, pelajaran apa yang bisa Anda ambil dari peristiwa-peristiwa sejarah peradaban Islam berdasarkan perkembangan mulai dari zaman Rasulullah SAW hingga berkembangnya peradaban Islam saat ini dan yang bisa dijadikan pembelajaran dalam kehidupan kita? Jadi jawabannya yaitu pelajaran yang bisa kita ambil dari perkembangan Islam pada masa Rasulullah SAW dari segi pendidikan. Nabi Muhammad lebih menitik beratkan pembinaan moral dan akhlak serta tauhid kepada masyarakat Arab yang bermukim di Mekah, dan pada periode di Madinah, Nabi Muhammad SAW melakukan pembinaan di bidang sosial. Disinilah pendidikan Islam mulai berkembang pesat. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW mengajarkan tauhid kepada para umatnya. Intinya, pendidikan dan pengajaran yang diberikan Nabi selama di Mekah ialah pendidikan keagamaan dan akhlak, serta menganjurkan kepada manusia supaya mempergunakan akal pikirannya, memperhatikan kejadian manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam semesta sebagai anjuran pendidikan Islam, akliyah dan ilmiah. Sedangkan di masa Turki Utsmani, sebagai bangsa yang berdarah militer, pendidikan pada masa kerajaan ini banyak dikonsentrasikan kepada pendidikan pelatihan militer, sehingga melahirkan tentara Yenisari dan menjadikan negara ini mempunyai mesin perang yang tangguh. Pertanyaan keempat, dari beberapa tokoh-tokoh pemikir Islam di dunia yang memberikan kontribusi besar pada sejarah berkembangnya peradaban Islam, siapa yang paling kalian kagumi dan bisa dijadikan tauladan berdasarkan pemikiran-pemikiran dan terobosan-terobosan yang mereka lakukan, sehingga bisa kita jadikan inspirasi dalam memajukan Islam hingga saat ini? Jawabannya dari pertanyaan tersebut, tokoh-tokoh pemikir Islam dunia yang memberikan kontribusi besar pada sejarah berkembangan peradaban Islam di Kerajaan Utsmani adalah Sulaiman I, atau yang juga dikenal dengan nama Sulaiman the Magnificent. Ia juga dikenal dengan nama Kanuni. Ia adalah Sultan Kerajaan Turki Utsmaniyah atau Kerajaan Ottoman yang ke-10. Sulaiman adalah tokoh yang paling saya kagumi dan bisa dijadikan teladan dan bisa kita jadikan inspirasi dalam memajukan Islam hingga saat ini, karena ia telah berhasil mencapai kepengurusan Utsmaniyah. Ia mampu menaklukkan banyak wilayah Eropa, Timur Tengah, Afrika Utara di bawah kepemimpinannya. Turki Utsmaniyah bisa menguasai wilayah penting di dunia seperti Laut Tengah, Laut Merah, dan Teluk Persia. Di bawah kepemimpinannya pula, Utsmaniyah mampu memperbaiki hukum kanonik dan bentuk kekaisaran. Ia melancarkan reformasi di tingkat legislatif yang berhubungan dengan masyarakat dan pendidikan. Sulaiman adalah pelindung budaya yang sangat besar. Di bawah kendalinya, Utsmaniyah mengalami puncak kejayaan dalam bidang seni, sastra, dan arsitektur. Selain itu, ia juga pandai dalam bidang syair dan pintar membuat emas. Tidak hanya itu, Sulaiman juga mahir dalam bidang bahasa, yaitu Turki, Utsmaniyah, Arab, Serbia, Changtai, dan Persia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.